Perkenalkan, nama saya Yosua. Di sini saya akan menjawab soal praktikum jaringan komputer untuk modul 1 dan 2. Kode soalnya yaitu AR03. Oke, soal pertama, sebutkan susunan fungsi setiap warna dari kabel strike dan cross beserta dengan fungsi dari warna kabel tersebut. Jadi, fungsi setiap warna pada kabel UTP itu sebenarnya hampir sama strike dan cross, cuman karena urutannya aja. Jadi kalau oranye itu sebagai media pengantar paket data, dan putih oranye juga sama sebagai pengantar paket data. Terus hijau, putih hijau itu juga sama sebagai pengantar paket data. Setelah itu ada biru sama putih biru, itu fungsinya sebagai media pengantar suara. Terus untuk yang coklat dan putih coklat itu sebagai pengantar tegangan DC gitu. Oke, terus soal nomor 2 yaitu jelaskan kegunaan dari kabel strike dan crossover. Jadi kalau untuk kabel strike itu untuk menyambungkan kedua perangkat yang berbeda jenis gitu. Contoh perangkatnya bisa seperti komputer dengan router atau switch gitu. Nah, untuk yang cross itu menyambungkan kedua perangkat yang sama, jadi kebalikannya. Contoh perangkatnya itu seperti komputer dengan komputer, jadi seperti jaringan koneksi peer to peer gitu. Oke, setelah itu jelaskan soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan /24 pada bagian terakhir IP address dengan ketentuan penjelasan. Anggota 1 sama dengan /18. Saya anggota 1 ya. Langsung saya jelaskan. /18 itu berarti memiliki subnet max 255.255.192.0 didapat dari perhitungan 18 bit subnet max diselubung dengan biner 1. Konsep ini disebut dengan CIDR gitu teman-teman. Oke. Setelah itu soal nomor 4, jelaskan tentang 7 oscillator. Jadi 7 oscillator itu terdapat 7 layer yang dimana setiap layernya itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Jadi di sini lapisan ke-7 dulu, application layer, yaitu fungsinya untuk bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Jadi contohnya itu seperti program email, terus server printer gitu. Itu terus lapisan ke-6, presentation layer. Di sini fungsinya untuk mentransmisi data yang ditransmisikan ke dalam format yang sesuai dengan transmisi data jaringannya gitu. Terus lapisan ke-5, session layer, itu untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau mau dihapus atau gimana gitu. Setelah itu ada transport layer, ini lapisan ke-4, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Setelah itu lapisan ketiga ada network layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, terus kemudian untuk melakukan routing melalui networking dengan menggunakan router atau switch. Terus ada lapisan kedua, data link layer. Ini mengelompokkan bit data jadi sebuah frame gitu untuk melakukan pengkoreksian kesalahan, terus menentukan jalan alur jaringannya kemana, switch mana-mana gitu. Terus lapisan yang pertama terakhir, physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pesinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan. Seperti itu. Itu untuk yang soal nomor 4, soal oscillator. Terus nomor 5, hitung dan tentukan jumlah subnet, host per subnet, blok subnet, dan alamat host beserta broadcast yang valid pada IP 192.168
100.25/27 itu anggota 1. Jadi cara menghitungnya itu kita cari dulu subnet maxnya, itu kan /27, berarti kan 255.255.254. Itu bisa sama aja kayak kalau binary 0 dan 1-nya itu satunya itu berjumlah 27 dan sisanya itu 0 gitu. Di sini ada 4 langkah, yaitu kita mencari jumlah subnetnya. Jadi 2 pangkat x ini dimana ininya nilai satunya gitu, yang berada, kalau misalkan ini kan kelas C, berarti soket keempat nilai satunya ada berapa. Nah di situ ada 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti bakal ada 8 subnet. Terus langkah kedua, jumlah host per subnet. Di sini rumusnya itu 2 pangkat y, di mana y itu adalah jumlah 0 dalam soket keempat. Tuh, nah jumlah 0 di sini kan ada 5 gitu. Ada 5 dan dikurangi 2. Ada 5 terus dikurangi 2. Ya, 2 pangkat 5 kan 32, setelah itu dikurangi 2 sama dengan 30, berarti di sini bakal ada 30 host per subnetnya. Terus blok subnet, ini rumusnya sama dengan 256 kurangi 224 itu dapat dari subnet max. Kalau /27 itu kan 224, nah itu kurangi 24 sama dengan 32. Nah di sini bakal nemu perkelompokannya, bakal per subnet itu di mana aja bloknya. Nah setelah itu kita bikin tabel dari subnet, terus host pertamanya berapa, host terakhir, terus broadcastnya itu mengikuti yang sudah kita hitung tadi. Setelah itu soal nomor 7. Soal nomor 7 ini IP-nya 128.25.10.0/21. Di sini caranya sama kayak yang nomor 5 sama itu. Jadi dihitung dulu jumlah subnetnya berapa, jumlah host, blok subnetnya berapa, baru kita bisa mengalokasi. Dan di sini ada gedung A sama dengan 10, gedung B 20, gedung C 10, gedung D 5, gedung E 20, gedung F sama dengan 10. Berarti kalau udah ketemu blok subnetnya, nah untuk gedung A terdapat 2 subnet, yaitu di 128.25.10.0 dan 128.25.10.8. Itu alokasi subnet untuk gedung A dengan jumlah host 10. Terus untuk selanjutnya gedung B ini ada 2 juga, yaitu di 128.25.10.16 dan 128.25.10.24. Itu untuk alokasi subnet pada gedung B. Setelah itu gedung C ini cuma ada 1, yaitu ada di 128.25.10.32. Setelah itu di gedung D ada 1 juga, yaitu 128.25.10.40. Di gedung E ini ada 3, yaitu 128.25.10.48. Setelah itu ada yang 56 belakangnya itu. Terus setelah itu yang terakhir 64. Itu untuk pembagian alokasinya. Terus di gedung F ada 1 juga, yaitu di 128.25.10.72. Nah nilai tersebut itu didapat dari setiap blok subnetnya, kita hitung per host untuk per gedungnya tuh. Setelah itu kelihatan untuk soal yang ke-6 ini untuk anggota 1, jelaskan tentang topologi jaringan ring. Jadi untuk
jaringan ring atau disebut topologi cincin ini menghubungkan satu komputer di dalam suatu loop tertentu. Jadi topologi ini tuh berurutan untuk pemetaannya gitu. Nah, di sini ada keuntungan. Ini keuntungannya adalah relatif murah dan dapat melayani berbagai mesin pengirim gitu. Terus juga ada kerugiannya, yaitu kalau misalkan merubah jumlah atau ada penambahan jumlah itu agak sulit untuk mengatur ulangnya gitu. Terus juga jika terdapat kerusakan akan mempengaruhi seluruh jaringan. Itu. Setelah itu yang terakhir soal ke-8. Jadi ini lakukan konfigurasi IP statik dan DHCP dengan menggunakan IP 192.168.150.50/26 pakai tracer. Jadi di sini kita siapin ini pakai tracer, kita pilih server, setelah itu ada kita switch, kita menggunakan switch. Setelah itu kita untuk komputer kliennya di sini pakai 3 aja, 3 klien, 1 server. Setelah itu kita hubungkan langsung aja pakai yang otomatis kan antara server ke switch, terus klien ke switch juga. Oke, setelah terhubung, setelah itu kita setting untuk IP-nya. Nah, kita untuk IP-nya, kita untuk server itu kita setting statiknya, IP statiknya. Nah, IP-nya di sini 192.168.50.51. Ini saya kasih itu, dan kan ini /26 untuk maksudnya belakangnya saya kasih 192 gitu. Sudah, kita pergi ke service DHCP. Untuk servisnya kita on. Setelah itu start IP address ini kita untuk DHCP nya 50 titik, di sini ketentuannya juga 50 Sunny Masnya juga sama kayak tadi, bahkan 192. Maksimum number kita kasih 4. Setelah itu klik save, kita close. Nah, sekarang kita setting untuk kliennya di desktop IP config. Nah, di sini langsung kita klik DHCP, di sini tunggu sampai DHCP request sukses. Dia akan dapat IP secara otomatis dari DHCP. Setiap klien kita setting seperti itu. Oke, kita tunggu. Nah, dia otomatis bakal dapat IP saat DHCP. Klien ketiga juga sama caranya. DHCP kita tunggu. Udah, oke, dapat IP 50.53 itu otomatis dari DHCP-nya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kekurangan, terima kasih.